Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali bersama Ibu Azizah Hasna. Kali ini kita akan mempelajari materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji terkait dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu melafalkan dengan baik dan benar Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengartikan mufradat atau kosakata Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan yang ketiga adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis atau menjelaskan isi kandungan dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. Baik, yang pertama Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dengarkan Ibu baca ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Berikut kosakata dari ayat tersebut. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati. Wa artinya dan, la janganlah, taqrabu kamu mendekati. Az-zina artinya adalah zina. Innahu karena bahwasanya, kana adalah fahishatan. Innahu kana fahishatan, karena bahwasanya atau karena sesungguhnya zina itu kana adalah fahishatan, perbuatan keji, wasa'a sabila. Wasa'a itu adalah buruk, sabilan adalah jalan. Berarti zina itu merupakan perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Berikut terjemah ayatnya secara keseluruhan. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh merupakan suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Baik, penjelasan ayat dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat para ulama yang menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala mengenai kata la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, lebih mendalam maknanya atau lebih baligh maknanya daripada perkataan la tazinu atau janganlah kalian berbuat zina. Apa maksudnya di sini? Nah, maksudnya adalah bila digunakan kalimat la tazinu, janganlah kalian berbuat zina, maka yang diharamkan oleh Allah hanya perbuatan zina saja. Sedangkan segala sesuatu yang mengarah kepada perbuatan zina tidak dihukumi haram. Dan oleh karena itu, Allah menggunakan kalimat la taqrabuz zina. Karena kenapa Allah menggunakan kalimat la taqrabuz zina? Janganlah kamu mendekati zina, karena maknanya tadi sangat mendalam, yaitu segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya ke arah tindakan perzinaan adalah haram. Terlebih zinanya itu sendiri yang sudah sangat jelas diharamkan.
diharamkan. Jadi hal-hal yang mengarah saja sudah haram hukumnya, apalagi zinanya, ya sudah jelas dan sudah pasti haram hukumnya. Sementara itu, Imam Asy-Syaukani mengatakan pelarangan zina di dalam Al-Quran didahului dengan pengantar kata janganlah kalian mendekati. Pengantar ini menunjukkan bahwa segala kreativitas budaya yang mengorientasikan perilaku manusia menuju kemungkinan perzinahan tidaklah diperkenankan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna eksplisit dari ungkapan la taqrabuz zina tersebut. Kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya dan beriman juga kepada Rasul-Nya, hendaknya menjauhi hal-hal yang mengantarkan kita kepada tindakan zina tersebut, baik secara langsung ataupun tidak. Dan jika mendekati hal-hal tersebut saja diharamkan, terlebih menghampiri intinya atau menghampiri zinanya pun jelas sangatlah diharamkan. Adapun hal-hal yang masuk ke dalam kategori mengantarkan pelakunya kepada tindakan zina, di antaranya itu sangat banyak. Namun yang akan Ibu sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah khalwat. Apa itu khalwat? Khalwat ialah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau tersembunyi. Khalwat ini juga termasuk ke dalam pergaulan bebas. Yang namanya pergaulan bebas itu kan pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan. Banyak sekali kita temui anak-anak zaman sekarang atau remaja sekarang yang melakukan khalwat tersebut, baik itu di tempat yang tersembunyi, di tempat yang sunyi, atau di tempat yang ramai. Yang kedua adalah pandangan mata yang liar. Apa maksudnya pandangan mata yang liar? Dia tidak bisa menundukkan pandangannya. Dia tidak bisa menjaga pandangannya. Dia senang melihat hal-hal yang berbau pornografi ataupun porno aksi. Dia senang melihat orang yang mengumbar sensualitas. Itulah yang dimaksudkan dengan pandangan mata yang liar. Yang ketiga adalah pikiran atau hati yang kotor. Berasal dari pandangan mata yang liar tadi, dia tidak bisa menjaga pandangannya, suka menonton video porno atau suka melihat gambar-gambar porno, itu akan berdampak kepada pikiran dan juga hatinya. Pikiran dan hatinya pun akan menjadi kotor, karena yang diingat cuman itu saja. Dan yang keempat adalah mengumbar aurat. Mengumbar aurat sekarang kita banyak temui ya, baik itu kalangan remaja ataupun orang dewasa yang mereka mengumbar auratnya dengan cara berpakaian yang ketat, kemudian memakai pakaian yang pendek, yang minim, sampai kelihatan auratnya. Nah, mereka bahkan tidak malu untuk mempertontonkan aurat tersebut. Nah, itulah diantaranya tindakan atau hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan zina. Oleh karena itu, hal-hal tersebut harus kita hindari agar tidak terjerumus ke dalam atau tidak mengarah ke arah perbuatan zina. Terkait dengan ayat yang berbunyi innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Qurtubi mengatakan bahwa
Karena zina ini menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam, dan zina termasuk ke dalam dosa besar. Oleh karena itu, zina tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji dan juga merupakan satu jalan yang buruk. Tidak ada perbedaan pendapat yang berkenaan dengan keburukannya. Jadi para ulama bersepakat ya bahwa zina haram hukumnya dan termasuk dosa yang besar apabila ada orang yang melakukannya. Dan barang siapa yang mengingkari ijma yang pasti, maka ia telah keluar dari ketentuan syariat. Jadi hati-hati dengan perbuatan zina, jangan sampai kita melakukan zina tersebut. Oleh karena itu, hindarilah hal-hal yang mengantarkan kita kepada perbuatan zina, agar kita terhindar dari perzinahan. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, larangan mendekati perbuatan zina, termasuk juga hal-hal yang mengantarkan pelakunya ke arah perbuatan zina tersebut. Di antaranya adalah melihat aurat, mendengar hal-hal yang mengundang hawa nafsu, membicarakan hal-hal yang mengarah zina, pergaulan bebas, dan khalwat, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, jadi kesemuanya itu harus kita hindari, jangan kita lakukan. Karena hal-hal yang disebutkan tadi semuanya sangat dekat di sekitar kita. Jadi jangan sampai terjerumus. Kemudian yang kedua adalah mendekati atau melakukan hal-hal yang mengarah ke zina saja diharamkan, apalagi melakukan zina sudah pasti sangat diharamkan. Kenapa Allah mengharamkan atau melarang zina? Nah, ada alasannya ya, karena zina tersebut merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan banyak kerusakan. Di antaranya, yang pertama bisa merusak garis keturunan. Jadi zina bisa merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya. Apakah anaknya yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinahan. Itu sangat merusak sekali ya. Dan juga yang kedua bisa menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Banyak sekali ya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat tersebut melakukan zina. Yang ketiga, bisa merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina itu akan ternoda di tengah-tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah ada, dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak. Oleh sebab itu zina itu dilarang. Ada banyak sekali kerusakan-kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh zina. Dan juga ada lagi satu ya, di sini dengan berbuat zina tersebut itu bisa menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis, AIDS. Nah, itu menular atau muncul akibat perbuatan zina. Itu bisa merusak diri kita sendiri. Maka dari itu zina disebutkan di sini merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Jadi harus kita hindari, tidak boleh kita lakukan, dan itu diharamkan oleh
agama dan ulama sepakat mengenai keharamannya. Itulah kesimpulan kita pada materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa apa yang kita pelajari, apa yang sudah kita dapat, kita harus amalkan, kita harus aplikasikan di dalam kehidupan supaya ilmu yang kita dapat itu tidak akan hilang. Sampai di sini dulu penjelasan materi hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekhilafan, mohon dimaafkan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.